Indonesia yang ternyata orang Indonesia tuh lebih dari 60% terpapar hoax, Pak. Itu bahaya banget, apalagi anak muda yang suka scroll-scroll tiba-tiba share gitu kan ya. Sering banget kayak gitu. Jadi tiba-tiba misalnya anak muda sekarang tuh tiba-tiba dapat apa langsung di-share gitu. Ya, tapi betul. dengan konsep yang ditawarkan yang buat Mas Alif ini, dia bisa menjadi lebih tersaring ya. Betul. Hoaxnya. Dan ini yang menarik, Bang. Baik, selamat sore teman-teman di Bloggers. Sore ini nanti malam Jumat gitu jadinya malam keramat. Tapi ada hal penting yang harus kita bicarakan sore hari ini tentang bagaimana tren industri kita di masa depan gitu. Karena mau tidak mau perkembangan teknologi itu nanti akan menjadi basis dari perkembangan industri apa saja yang ada di dunia ini. Dan saya nanti akan berbincang dengan tokoh-tokoh muda itu yang terkait dengan bagaimana industri digital, industri yang berbasis teknologi ini menjadi kekuatan kita, dan apakah kita sudah memiliki kekuatan itu untuk menghadapi industri yang seperti itu. Dalam catatan saya yang saya punya sebagai pengantar saja, bahwa skill industri masa depan kita itu adalah yang pertama itu adalah complex problem solving, yaitu kemampuan untuk menciptakan masalah yang asing yang belum diketahui solusinya dalam dunia nyata. Jadi artinya apakah problem solving ini bisa diantisipasi dalam bentuk-bentuk dalam dunia teknologi digital. Kemudian ada social skill, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan, kemudian memberikan bantuan, sama emotional intelligence. Kemudian yang ketiga juga ada lagi proses skill, kemampuan dari active listening, logical thinking, monitoring self dan the others. Kemudian ada system skill, dan terakhir ada cognitive ability. Dan semuanya ini berbasiskan teknologi. Jadi seperti contohnya cognitive ability adalah skill yang terdiri antara lain adalah cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, creativity, logical problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Teman-teman sekalian, ini bahasanya bahasa teknologi ya. Kalau angkatan saya mungkin sudah tidak mengenal itu gitu. Tapi ini menjadi bagian penting yang harus disikapi oleh bangsa ini untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi itu. Nah, kemudian nanti akan kita bongkar sama-sama bagaimana menyiapkan masa depan kita untuk menghadapi itu. Jadi yang pertama adalah, ini yang penting teman-teman sekalian. Yang pertama adalah investasi pada pengembangan digital skill. Ini bergerak ini. Jadi teknologi kita bergerak, paradigma kita bergerak. Sekarang masuk ke namanya digital skill. Ini harus diinvestasikan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan prototipe teknologi baru dengan metode learning by doing. Ini basisnya juga teknologi. Pendidikan berbasis international certification pada digital skill lagi. Responsif terhadap industri bisnis dan pengembangan teknologi. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis human digital skill. Ini apa yang menarik, bahwa digital skill menjadi base bagi solving problem bagi industri masa depan. Nah, dan ini harus dikerjakan oleh teman-teman muda. Kebetulan di tempat kita ini, studio kita ini hadir teman-teman yang masih muda, yang bergelut di bidang teknologi digital. Yang pertama yang tengah ini, ya, bisa dilihat kemana naik. Ini Mas Alif, siapa? Arifatullah, Pak. Arifatullah. Nama Instagramnya Altar Alif. Itu kalau nama malam apa? Nama panggung itu, Pak. Kalau nama malam ada nggak? Ada, Pak. Alif, Pak. Nama Alif, Pak. Nama ini ciri khas anak muda ini kayak gini. Jadi ada nama siang, nama malam, nama panggung. Nama panggung nanti ada nama keren, nama Instagram. Iya. Mas Alif kuliah di mana? Masih kuliah? Masih Di mana? di
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo, UMY. Ini potensial yang luar biasa Mas Alif ini. Nah, Mas Alif ini masuk atau menjabat dalam sebuah startup teknologi. Namanya apa, Mas? Westclick. Namanya Westclick. Ngapain Westclick bikin apa? Kita Neo Technology Companies, Pak. Bentar. Iya. Teman-teman, namanya Neo Technology Companies. Saya juga nggak terlalu ngerti. Apa, Mas? Iya, bahasanya adalah kita membuat produk teknologi berdasar big data analitik, tentu yang bisa baru dan terbarukan, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Gitu. Makanya dengan big data dan analitik tadi kita bisa menerawang kira-kira masa depan itu bakal jadi kayak gimana. Nah, itu disebut sebagai neo teknologi. Neo teknologi. Saya juga hampir nggak ngerti di bahasanya karena saya lagi di zaman baby boomers, kalau ini di Revolution 5.0. Nah, kemudian ini basis teknologi. Nah, kemudian Mas, apa saja sih yang apa dalam bahasa sederhana itu apa saja yang atau sistem apa saja yang dibuat oleh Westclick dan Mas Alif dan teman-temannya? Karena kita fokus di big data dan analitik, memang pertama kali yang kita buat adalah ruang datanya. Kita nyebutnya sebagai C-Identity, Pak. C-Identity, ruang data. Nah, jadi single identity yang kita buat untuk bisa merangkum sebuah riwayat secara otomatis dan mengkonversinya jadi profil yang nyata, kayak gitu. Nah, dari situ itu berlaku seumur hidup, Pak, bahkan sampai dengan kematian datanya tetap bisa kerekam. Jadi anak cucunya bakal tahu, Pak, dulu itu siapa, anaknya siapa, buahnya siapa gitu ya. Betul. Nah, itu dengan C-Identity. C-Identity. Nah, kemudian yang kedua, untuk melengkapi C-Identity, kita buat sosial media, Pak, social network profiling bernama Connect, gitu ya. Tujuannya semata-mata untuk membantu orang-orang membuat profil yang nyata tadi berbasis single identity. Jadi nggak ada akun palsu, gitu kan ya. Kalau nggak ada akun palsu berarti sulit untuk bikin penipuan, gitu kan ya. Kalau sulit untuk bikin penipuan, nantinya harapannya kita bisa menghilangkan hoax di Indonesia yang ternyata orang Indonesia tuh lebih dari 60% terpapar hoax, Pak. Itu bahaya banget, apalagi anak muda yang suka scroll-scroll tiba-tiba share, gitu kan ya. Sering banget kayak gitu. Jadi tiba-tiba misalnya anak muda sekarang tuh tiba-tiba dapat apa langsung di-share gitu. Tapi betul. dengan konsep yang ditawarkan yang dibuat Mas Alif ini, dia bisa menjadi lebih tersaring ya. Betul. Dan ini yang menarik bahwa ada single identity yang akan mengungkap latar belakang kita, sejarah kita dari kapan sampai kapan itu yang secara akurat ya Mas ya. Betul, terpercaya. Terpercaya. Sehingga ketika saya akan mencari Mas Alif ini siapa sih, tinggal klik. Orang Wonosobo ya Mas? Betul. Lahirnya. Kok tahu nih? Oh iya kan saya punya si identity. Waduh. Saya punya si identity. Jadi sulit nih. Oh enggak bisa. Mau bilang orang New York kan. Jadi susah. Wonosobo ya Wonosobo kata Wonosobo kan begitu. Iya. Baik Mas Alif, gini. Kemudian saya akan berikutnya ini masih imut-imut ini. Kira-kira umurnya berapa? Mas, siapa namanya Mas? Chandra, Pak. Chandra siapa? Chandra Zofariansyah. Oh, tapi nggak mau dipanggil Chandra, Pak. Oh, nggak mau dipanggil apa? Zova. Wah. Itu nama panggung. Kamu masih punya nama siang, nama malam nggak? Ada, Pak. Tiga gitu. Iya. Panggilan saya emang Zova, Pak. Oh, panggilannya Zova. Kok beda? Siang malam. Oh, siang malam. Lama tengah itu, Pak. Oh, Chandra Zova. Iya, siang. Rian, tapi lebih sering dipanggil Zova. Iya. Saya suka di tengah-tengah, Pak. Umurnya berapa? Umurnya 19 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Semester 3 di Universitas Amikom. Universitas Amikom. Halo, Amikom. Pak Dwi juga masih 20 tahun. Saya 17, Mas. Ini jadi halo Amikom. Namanya Mas Chandra semester berapa? 2 ya? Semester 3. Oh, semester 3. Semester 3 di Amikom. Mas Chandra apa kerjanya bersama Mas Alif ini ngapain? Ya, kita bekerja sama untuk membangun teknologi CI begitu. Oh, sebagai apa Mas Chandra? Di sisi teknologinya. Sisi teknologi itu maksudnya apa? Chief Technology Officer, Pak. Chief Technology Officer. Sebutan kerennya itu. Saya tanya sebentar, saya tak bilangnya di pada Jadi Chandra, anak semester 3 Universitas Amikom, bekerja di Westclick di tempatnya Mas Alif ini. Startup itu sebagai Chief Technology Officer. Lebih jelasnya apa itu, Mas? Direktur teknologi, Pak. Iya, maksudnya apa sih? Teknologi apa? Gaweannya, pekerjaannya saya sendiri. Meriset yang pertama, meriset teknologinya. Meriset teknologinya.
Yang kedua implementasinya. Kemudian yang ketiga review pasar teknologinya. Ya. Itu alat naik petani itu pesawat itu pakai paddle, ya ada nelayan itu pakai perahu. Nah kalau dirimu tuh nggak alat, pakai alat apa? Internet sama laptop. Internet sama laptop. Itu aja. Jadi setiap hari buka-buka itu. Iya betul. Cari profil, dari profil-profil macam-macam gitu bisa. Nah teknologinya, saya bangun teknologinya. Kalau produk ada sendiri pak. Produk ada sendiri. Iya betul. Dia bangun teknologinya itu sehingga jadilah sebuah bentuk si identitinya. Ya, berapa lama mas kalau bikin begini? Berapa lama kita yang pertama ada alurnya pak. Jadi ada riset dulu dan sebagainya. Kalau lebih banyak risetnya tentu saja buatnya lebih lama. Jadi tidak bisa untuk diumumkan, digeneralisasi nggak bisa itu berapa lama. 1 jam itu nggak bisa pak. 1 jam semuanya 1 jam nggak bisa. Jadi tergantung apa yang mau dibuat. Oh gitu. Nah karena si identity itu dalam pak risetnya, gitu kan ya. Sampai dalam banget, kemudian lebar banget karena kalau dalam itu kalau udah pisah susah. Nah itu prosesnya lama, gitu ya. Nah berbasiskan riset nih mas, misalnya begini, maksud saya begini, kesulitannya apa mas? Ketika dalam bekerja itu membuat sebuah program itu kan? Iya. Yang kesulitannya ya pak berarti. Kalau kesulitan yang pertama, apakah itu sesuai pasar atau enggak gitu. Apa sih yang kita butuhkan dan apa sih teknologi yang cocok? Kalau di saya nyebutnya itu teknologi ada beberapa macam. Ada website, ya. Ada Android gitu, ada desktop. Ini bagusnya yang mana yang sesuai gitu. Apakah orang tua itu pakai Android bisa pak? Kan belum tentu gitu. Makanya ada yang namanya kita pakai website untuk jendela kan tinggal dibuka, di search jadi gitu kan udah bisa. Nah itu Android harus sulit itu lebih natif. Gitu. Tapi efektifnya Android untuk anak muda gitu. Maka dari itu sesuai apa sih yang kita risetkan itu yang perlu ditekankan. Jadi riset itu pertama adalah yang akan menggunakan teknologi itu siapa gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua setelah kita ada yang namanya riset kemudian yang kedua adalah reviewnya. Jadi setelah digunakan apa masih sama sebenarnya apakah itu efektif digunakan atau tidak gitu. Kalau tadi kan yang awal ini untuk siapa gitu, yang saat ini adalah ini setelah diimplementasikan ini digunakannya benar atau enggak gitu. Oh gitu itu. Jadi kendala yang utama itu sih pak, itu nggak ada yang banyak nggak usah banyak. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga enggak, 2 aja sih. Oh cukup itu dua. Sehingga akhirnya disimpulkan bahwa kita membuat sebuah aplikasi pun. Betul. Aplikasi itu sistem itu berbasiskan apa? Kalau si identity itu apa mas? Berbasiskan apa? Dia sebutannya sistem pak. Jadi dia bisa ada di mana aja karena dia di belakang kan ya. Artinya kalau tadi aplikasi, website, desktop itu adalah halaman depan yang dirasakan. Kalau sistem itu ada di baliknya. Jadi si identity itu bisa diterapkan di website, bisa diterapkan di desktop, bisa diterapkan di mobile gitu kan ya. Nah itu bisa di situ. Karena kita bikinnya adalah sistemnya. Jadi nggak kelihatan pak kalau kamu bikin si identity mana kok nggak kelihatan gitu kan. Ya emang karena itu meta gitu sebutannya. Oh gitu. Itu di belakang. Ya. Terus gini, kalau kan kita sering lihat di perkembangan teknologi dari TV, dari media massa itu negara-negara maju itu mengembangkan juga berbagai teknologi yang berbasiskan digitalisasi apa segala. Kalau Anda berdua nih, kita mampu nggak bersaing dengan negara-negara itu gitu? Ya, secara singkat mampu atau tidaknya saya bilangnya mampu pak. Sebenarnya anak muda kita mampu? Sangat mampu. Oh gitu. Jadi dia 19 tahun bisa. 19 tahun. Saya punya. Tapi nggak kelainan tuh. Alhamdulillahnya saya menyebutnya bisa. Saya melihat teman-teman developer gitu. Mereka kebanyakan kerjanya sebenarnya malah di luar negeri pak, nggak di Indonesia. Loh kenapa? Ya karena mereka nggak dapat tempat di Indonesia, sekarang belum dapat ruang gitu ya. Tapi kalau dari resource-nya, dari orang-orangnya dikatakan mampu atau tidaknya, saya bilangnya mampu. Punya potensi. Mempunyai potensi. Teknologi kita juga sudah bisa ya merambah itu ya. Sama aja semuanya di satu dunia Jepang, Arab. Sama bisa ya. Kalau dulu kan kita dikatakan negara berkembang. Karena teknologinya kan mungkin belum sampai ke sini. Tapi kalau sekarang sudah
mengglobal itu Nah, semuanya bisa sama aja gitu. Kita kalau di kita kan ada namanya GitHub. Itu tempat programmer berkumpul gitu. Jadi kamu mau akses resource dari India, dari Indonesia, dari Amerika itu bisa semua di situ. Tapi yang perlu diperhatikan kalau disebutnya di luar negeri itu ada teknologi yang berkembang, perkembangan yang pesat gitu Pak. Yang teknologinya itu apa? Software atau hardware? Kalau secara software saya bilangnya mampu, secara teknologinya, secara sistemnya, secara canggihnya Indonesia mampu ya? Indonesia mampu. Apalagi anak Amin Pak. Waduh, amin Pak. Tinggal hardware Pak. Tinggal hardware. Barunya, ya dijawab Mas Ali barunya. Nah gimana Mas kalau hardware? Ya, kalau dia kan kuliahnya di informasi teknologi, Dan kalau saya di teknik elektro. Oh, teknik elektro. Nah, jadi lebih banyak berkecimpung di hal juga yang nggak kelihatan juga ya. Tapi fokusnya adalah di Internet of Things Pak. Nah, jadi memang kalau berbicara hardware di Indonesia itu masih cukup ketinggalan gitu ya, karena kita masih kewalahan lah bahasanya produk belum diproduksi di Indonesia, kita masih ngambil dari negara lain. Hardware-nya itu ya, Hardware. kayak ada Silicon Valley yang segala macam gitu ya, Digital Valley gitu. Kalau kayak Apple misal dia punya kemampuan software yang canggih tapi punya produk hardware yang keren. Gitu ya, Microsoft softwarenya keren, hardwarenya keren. Itu yang menjadi kendala di bangsa kita ya. Kita belum punya belum bisa memproduksi hardware sendiri. Untuk menjadi teknologi informasi yang baik gitu kan bahasanya, dia harus bisa, kalau kita nyebutnya integrate interconnect gitu ya, makanya visi kita tuh integrate interconnect teknologi informasi di dunia gitu ya. Nah dari situ butuh dua komponen tadi, software, hardware gitu ya, memadu padankan itulah teknologi gitu. Kemudian saya dengar katanya sudah mengumpulkan berbagai programmer dalam satu acara gitu. Betul banget. Jadi kita pertama itu berdasar pada kebutuhan ya, kebutuhan sebagai perusahaan dan juga ngerasain gitu ya, ketika jadi developer itu juga butuh akan sebuah project gitu ya, akan butuh sebuah relasi untuk diskusi konsultasi gitu ya. Nah maka kita ngadain sebuah program gitu ya, namanya Developer Connect Indonesia. Developer Connect Indonesia itu apa itu? Jadi sebuah ruang untuk mempertemukan programmer dari seluruh Indonesia untuk bisa saling terhubung, berbagi informasi gitu ya, kemudian saling berkolaborasi satu sama lain gitu. Tentunya harapan kita bisa dengan bersatu kita bisa menjadi hal yang lebih baik di kancah dunia nanti. Itu berapa programmer yang berkumpul di tempat? Di batch 1 gitu ya, di batch 1 kemarin udah lebih dari 400 orang 400 orang? programmer Itu dari seluruh, di Yogyakarta aja? Kita fokus di Yogyakarta dulu. Artinya banyak orang bilang Yogyakarta adalah gudangnya programmer, dan bagi kami kemarin rasa dari programmer susah nih. Ternyata kayak kita bikin event Developer Connect bisa mengumpulkan itu dalam sekali waktu gitu kan. Dan 400 itu? 400. Rata-rata mereka usia berapa? Rata-rata mahasiswa, usia mahasiswa, kemudian lulusan S1, nah kurang lebih seperti itu. Banyak juga universitas di Jogja yang dia nyediain program studi di bidang teknologi informasi gitu kan. Artinya, dan kita bakal ngadain lagi Pak event di tanggal 19 besok. Apa itu? Developer Connect Batch 2. Nah, teman-teman sekalian ini penting bahwa apalagi yang senang dengan bergelut teknologi digital itu tanggal berapa Mas? 19 Sabtu. Besok Sabtu. Itu daftarnya di westclick.com/dc. westclick.com/dc. DC. Oke. Itu daftar di situ dan nanti di situ akan berkumpul para programmer yang ada. Itu mau yang diomongin apa tuh Mas? Kalau apa? Tak terbatas Pak sebenarnya. Tapi yang pertama bersatu kemarin adalah pengenalan apa sih yang sedang tren di tahun ini. Untuk yang kedua besok, minta nama Mas? Besok adalah bagaimana menjadi mobile developer, fokus di mobile developer. Ini bahasa yang lewat zaman saya ya. Jadi baik teman-teman sekalian, nah Mas Alif dan Mas Chandra, Mas Alif dulu. Sebetulnya apa sih? Saya ingin satu katakanlah closing statement dari jenengan tentang himbauan kepada generasi muda atau pemerintah atau apa yang terkait dengan program jenengan. Ya. Kalau berkaitan dengan program atau produk kami, gitu ya, kami selalu sakit hati lah atau tersentuh ketika mendengar banyak orang yang tertipu di dunia maya, gitu ya.
Apalagi ketika Facebook mendeklarasikan metaverse, itu artinya gerbang dunia maya kebuka lebar banget gitu. Nah, maka hadirnya kami dengan Si Identity, kemudian Big Data dan Analytics kami berkomitmen menjadikan kejujuran dan transparansi informasi itu dapat dirasakan oleh setiap orang di seluruh dunia gitu, melalui solusi integrasi interkoneksi teknologi informasi tadi gitu. Nah, saran buat teman-teman semua gitu ya, kadangkala orang takut informasinya keluar, gitu kan, KTP-nya ketukar. Sebenarnya bukan masalah KTP-mu dipunyain siapa atau datamu dimiliki siapa, tapi ketika terjadi sebuah penipuan atau ditelepon orang atau dihubungin sama seseorang, kamu bisa apa, gitu ya. Nah, dengan Si Identity, dengan sosial media kami Connect, kamu bisa ngecek apakah itu benar, itu terverifikasi, kemudian kamu bisa memutuskan itu penipuan atau tidak, itu sebuah hoax atau enggak. Baik, luar biasa teman-teman sekalian. Di blogger saya generasi tua juga cuma mantuk-mantuk orang dalam bahasa teknologi. Tapi satu hal yang kita tangkap bahwa kejujuran itu menjadi bagian penting di semua sektor, di semua zaman, termasuk di zaman digital ini. Mas Arif menciptakan C-Connect, itu teman-teman zaman C-Connect. Apa C? C-Identity itu adalah untuk melihat aspek kejujuran dari seseorang yang tergabung di situ. Mas Andra apa yang sampaikan? Developer Connect menghubungkan developer di seluruh Indonesia. Namun kenyataannya kenapa sih orang-orang anak muda khususnya kurang mau untuk belajar? Gitu. Mereka selalu berpikir berkali-kali banyaknya untuk memulai belajar. Jadi saran saya untuk generasi muda yang mungkin menonton ini, gitu ya, mulailah belajar dengan melakukan hal tersebut. Jangan cuma mau gitu ya? Iya, itu semua terangkum dalam satu kata yang pernah tadi di statement awal disebutkan Pak Dwi, yaitu learning by doing. Oke. Siap. Walaupun saya tidak mengerti banyak bahasa mereka, tapi ada satu hal penting yang kita tangkap, bahwa yang pertama, bahwa Indonesia memiliki resources anak muda yang mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal teknologi. Itu penting. Kemudian yang kedua, itu terlihat dari banyaknya programmer yang ada di Indonesia yang setelah dikumpulkan oleh teman-teman di Westlake. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita kekurangan hardware. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua, terutama teman-teman regulator teknologi, bahwa hardware menjadi sangat penting dalam menciptakan satu ekosistem digital yang komprehensif ya. Baik, kita ketemu lagi di acara selanjutnya di dalam sesi pendidikan. Salam Teamworkers. Salam Teamworkers. Gini ya salamnya. Yes.